Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taba ila Allah fahuwa min habibir rahman. Terhadap para ikhwan akhwat, saudara-saudara al-fakir yang terhormat, marilah kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi oleh Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa mendapatkan rahmat karunia darinya, sehingga kita hidup di dunia dan akhirat berada di dalam rahmatnya. Hidup di dunia kita hasanah dan di akhirat pun kita hasanah dan dijauhkan daripada api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di dunia tidak lepas dari salah, hilaf, dosa, dan sebagainya. Sehingga kita hidup penuh dengan noda dan dosa. Ini adalah suatu penutup kehidupan kita, penghancur kehidupan kita, sehingga kita hidup tidak menentu. Dunia tidak jelas, di akhirat pun apalagi. Oleh karena itu, di sini insya Allah marilah kita berbicara tentang keutamaan, keistimewaan orang yang bertobat dari segala dosa dan noda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an. Wala tafarraqu. Taubat kepada Allah dan jangan berpecah belah. La'allakum tuflihun. Supaya kita menjadi manusia yang selamat, yang bahagia. Taubat kepada Allah adalah suatu perbuatan yang sangat istimewa. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita bertobat dari segala perbuatan-perbuatan yang telah kita perbuat, kita hidup akan bahagia. Karena satu kerugian yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat kalau kita mati menghadap Allah dengan keberadaan kita belum bertobat. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi begini, taubat itu adalah satu kewajiban bagi kita. Harus kita bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari perbuatan dosa. Dosa apa? Dosa kecil ataupun apalagi dosa besar. Dari makruh pun, apalagi dari haram. Malah dari hilaful aula kita harus bertobat. Dari rasa kita telah bersih, telah diterima tobat kita, punya perasaan, oh tobat kita sudah diterima Allah. Punya perasaan kita sudah bersih, punya perasaan kita sudah bertasawuf. Itu harus ditobati. Perasaan kita telah merasa baik, itu harus ditobati. Makanya ada satu kitab yang dinamai kitab Talbis Iblis. Itu adalah menerangkan tentang hal pembersihan seperti begini. Jadi kita kan gini. Jadi tobat itu adalah hukumnya wajib. Jadi seperti sholat 5 waktu. Sholat dohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu wajib. Kalau kita tidak kerjakan, dosa, durhaka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu taubat juga. Kalau kita menunda taubat atau kita tidak taubat nih, kita 1 hari tidak taubat, dosa. Kenapa? Ya pasti adalah dosa yang kita perbuat walaupun kecil. Dosa kecil harus kita tobati. Kalau tidak ditobati, dosa kecil menjadi besar. Kenapa? Karena meninggalkan tobatnya itu pun adalah dosa. Apalagi kita dari perbuatan haram. Dari perbuatan makruh. Terus kita pun merasa sudah baik tobat. Kita sudah merasa bersih. Kita sudah merasa tasawuf. Karena kita sudah tidak memakai speaker. Kita sudah tidak memakai HP. Karena kita sudah tidak memakai ini dan itulah. Gambar-gambar di rumah kita sudah dibersihkan. Karena ada yang mengharamkan gambar-gambar di dalam rumah. Kita merasa, oh saya ini bersih. Itu harus ditobati. Kalau tidak ditobati itu kita dosa. Jadi intinya kita hidup ini jangan merasa bahwa kita baik, bahwa kita bersih, bahwa kita hebat. Jangan. Yang hebat, yang bersih, yang segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tetap masih level permulaan taubat. Ya kita tobat dari dosa besar. Tobat dari zina, tobat dari maling, tobat dari membunuh, tobat dari berbohong, tobat dari nipu, tobat dari makan barang haram. Ya, barang yang dapat maling, dapat nipu atau dapat berbagai macam akal kita lah untuk mendapatkan makanan, pakaian dan uang dan sebagainya. Itu harus ditobati. Dan tobat itu pun tidak mudah. Ya kalau kita nobati barang-barang yang misalkan kita mencuri, ya kita harus didatangi ke orang yang barangnya kita curi, kita minta halal. Kang, saya kemarin ambil pisang akang. Saya minta halalnya mau gimana? Kalau misalkan kata yang punya pisang, saya ya ganti aja, bayar, harus diganti. Jadi nggak bisa kita semena-mena langsung, ya Allah ampuni saya, nggak bisa begitu. Harus kita minta halal dulu kepada orang yang kita dolimi. Ya begitu yang lain-lain. Makanya kita harus hati-hati hidup ini. Kita mencuri barang orang. Kalau kita mau tobat harus minta halal dulu kepada orang yang kita curi barangnya. Kita menyakiti orang atau mendolimi orang. Ya kita harus minta halal dulu kepada orangnya. Setelah orangnya menghalalkan. Ya baru kita kepada Allah meminta. Itu tentang cara tobat sudah Al-Fakir bikin di khusus video tentang cara bertobat. Man di sini Al-Fakir menerangkan keutamaan, keistimewaan orang tobat. Jadi orang yang taubat itu berarti ataibu kamala dzambalah. Jadi orang yang bertobat itu bersih seperti bayi yang baru lahir, tidak ada noda sedikit pun. Makanya jangan berbuat dosa lagi.
Kalau misalkan sudah taubat, pas kita berbuat lagi dosa, oh itu tobatnya batal. Batal karena orang yang bertaubat sedangkan dia mukimun alaih, dia sedangkan maksiat, tobat maksiat itu adalah tobat berbuat dosa, tobat berdosa lagi, tobat berdosa lagi. Itu bahkan kal musdai birabbi, itu adalah sama dengan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu satu kali, makanya syarat tobat itu 4. Ya, satu kita sedih, nangis kita atas perbuatan yang telah kita perbuat. Ya, terus kita pun ngajam itu berniat di dalam hati tidak akan kembali lagi mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Dan ketiga, kita berhenti dari situ. Berhenti. Jangan berbuat lagi dosa. Yang keempat, kita perbanyak istighfar. Baca istighfar sampai muka pipi kita basah dengan air mata. Itu cara bertobat gitu kan. Ya sesudah kita mandi, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi ya intinya tobat itu kita ya harus minta halal kepada orang yang kita dolimi. Kalau kita misalkan menggibah orang, ya kita minta, Kang maaf saya kemarin ngomongin Akang gini. Kalau kita misalkan ambil barangnya, ya saya tanggal sekian atau hari apa saya ambil barang Akang, minta halalnya. Kalau dia misalkan minta diganti. Itu jadi repotnya kita bertobat itu seperti itu. Ada hak adami, beda dengan hak Allah. Ya kalau hak Allah ya kita seperti apa? Seperti kita tinggal sholat ya kita kodok sholat ya kita taubat kepada Allah atas kelalaian kita. Jadi seperti itu. Apa keutamaannya orang yang bertobat? Keutamaan, keistimewaan orang yang bertobat itu adalah nanti kita di akhirat disatukan dengan kelas para waliullah. Subhanallah. Jadi kita disatukan dengan kelas waliullah, para wali. Dan orang yang bertobat itu, udah Al-Fakir katakan, kamala dzambalah. Jadi kayak anak yang baru lahir. Jadi tidak masuk, tidak merasakan neraka, tidak. Jadi begitu mati kita itu udah surga. Jadi yang masuk ke neraka itu adalah orang yang mati belum tobat. Orang yang mati belum tobat ya berarti dia berada di dalam kebencian Allah, maka masuk neraka. Sampai dosanya itu hilang bersih. Makanya kalau kita tidak mau masuk neraka, maka mudawamah ala taubah. Makanya di dalam kitab Al-Minah susunan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, qala Syekh Abdul Wahab Sya'rani fi Shahifah Tsani, ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubah. Hai saudara-saudara, biasakan, rutinkan. Harus untukmu merutinkan, membiasakan taubah. Makanya Nabi bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, bertaubatlah kamu kepada Allah. Saya sendiri, aku sendiri bertobat kepada Allah sehari itu 100 kali. Kalau Nabi saja yang tidak punya dosa, yang surga ada di tangannya, bertobat, masa kita yang berlumuran dengan dosa tidak bertobat? Nabi sebagai contoh untuk kita, ikutan kita, harus kita mencontoh Nabi. Nabi sejatinya adalah memberi contoh terhadap kita supaya kita selalu bertobat. Oleh karena itu, orang yang bertaubat dibukakan pintu rezeki miliknya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya dan berkah, dan tidak akan masuk neraka. Karena orang yang bertaubat itu adalah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak ada noda sedikit pun. Tapi sekali lagi, yang dinamakan taubat itu adalah
jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa lagi, itu namanya bukan tobat, itu mah tobat sambal itu mah. Jadi, seperti mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, semoga ada manfaatnya. Dan Al-Fakir tiada lupa untuk meminta maaf atas khilaf dan salah, disengaja ataupun tersengaja ataupun tidak disengaja. Al-Fakir sebagai manusia biasa. Al-insan man khata'a nisyan. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.